Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam transformasi. Setiap orang Kristen atau orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya memikirkan, benarkah sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan hanya karena dia beragama Kristen tertulis di KTP-nya. Atau hanya karena dia pergi ke gereja, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan ketika dia menjadi aktivis dan dia menjadi pendeta sekalipun, merasa di dalam kehidupannya bahwa dia sudah menjadi orang Kristen. Benarkah orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya? Ini yang harus kita perkarakan saat ini. Benarkah orang-orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau tidak? Karena kita mengetahui bahwa orang Kristen atau yang beragama Kristen, Tuhannya itu disebut dengan Yesus Kristus. Dan semua orang di dunia ini mengakui itu dan mengakui bahwa agama Kristen bertuhankan Yesus. Pertanyaan saya sekarang ini kepada Bapak Ibu Saudara, benarkah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Berbicara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya di mulut. Kalau kita berbicara Yesus sebagai Tuhan hanya sebatas di mulut. Dan begitu banyak orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan hanya karena perkataan saja, hanya sekedar di mulut saja. Aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perilakunya, perbuatannya, perkataannya, cara berpikirnya, benarkah menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya? Ini yang harus kita mulai pikirkan dan renungkan serta kita perkarakan dalam kehidupan pribadi kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita di hari dunia ini. Kalau kita berbicara soal Tuhan, kata Tuhan berasal dari bahasa aslinya yaitu kurios. Kurios itu adalah seseorang yang kita hormati sebagai tuan atau majikan. Kalau kita mempelajari Alkitab di dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi memanggil Allah yang dia sembah, Yahweh itu dengan kurios, sebagai tuan atau majikan. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, orang-orang di Perjanjian Baru menyebut Tuhannya atau Allahnya Israel itu dengan kurios. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, kata Tuhan Yesus Kristus disebut atau dipanggil dengan kurios. Di sini kita mengakui bahwa Yesus tidak selevel dengan manusia. Yesus itu adalah tuan dan majikan karena dia dipanggil dengan kurios. Lalu sebagai orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, benarkah dia sudah memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan ini? Harus kita sadari, begitu banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi lihat kejam, sadis, suka ngegosip, suka ngomongin orang, suka mencibir kepada orang lain, bahkan tidak peduli terhadap sesama. Suatu kehidupan orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak mencerminkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat kata orang Kristen atau sebutan Kristen, sebenarnya Kristen itu adalah sebuah ejekan yang berasal dari Kristianos, di mana murid-murid pada mula-mula pada saat itu dia belajar tentang Yesus, dia meneladani kehidupan Yesus sehingga dia disebut Kristen. Kata Kristen itu adalah ejekan, cercaan, atau semacam dibully bahwa itu loh, lihat orang Kristen, itu loh orang Kristen. Tetapi sekarang orang Kristen sekarang apakah meneladani seperti murid mula-mula pada saat itu yang meneladani kehidupan Yesus? Lihat, pada saat murid mula-mula meneladani Tuhan Yesus Kristus, dia rela meninggalkan segala sesuatunya. Ketika dia mengaku dari mulutnya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia berani mengambil resiko.
Karena pengakuan dari mulutnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bukan hanya sekedar perkataan, tetapi mengandung resiko yang besar. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan kebahagiaan. Dia tahu dia pasti akan menderita karena dia akan kehilangan keluarga. Dia akan menjadi buronan, dikejar-kejar. Bahkan dia akan kehilangan seluruh harta kekayaannya. Kehilangan kenyamanannya. Tapi bagaimana dengan orang Kristen pada saat ini, Bapak Ibu Saudara? Justru mereka mau mengaku Yesus sebagai Tuhan karena dia tidak pernah berani meninggalkan kekayaannya. Dia tidak pernah berani menanggalkan kedagingannya. Karena yang dia cari adalah ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru dia mengharapkan apa yang dia inginkan bisa terkabulkan. Melihat perkataan Tuhan atau majikan ini, dikatakan Tuhan Yesus Kristus berarti dia majikan kita. Ketika orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya dia sedang menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Kalau kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya, seharusnya kita tunduk terhadap aturan pemerintahan atau tata dari pemerintahan Allah tersebut. Kalau kita tidak tunduk terhadap pemerintahan aturan dari pemerintahan Allah, sebenarnya kita memberontak terhadap pemerintahan Allah tersebut. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya menghadirkan kerajaan Allah, tetapi kita menolak aturannya, tidak tunduk terhadap perintah-perintahnya, sebenarnya orang Kristen tersebut belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti tunduk terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintahan tersebut. Dia tunduk terhadap perkataan-perkataan tuannya atau majikannya. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya pembantu atau punya anak buah, lalu dia berkata kepada kita sebagai majikannya, Tuan, saya sedang capek Tuan, nanti malam Tuan yang jaga rumah ya, saya tidur saja. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Begitu pula kalau kita punya pembantu, terus selalu dia berkata, Tuan saya capek, Tuan saja yang cuci piring, Tuan saja yang nyapu, Tuhan saja dah yang menggantikan, saya mau istirahat dulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika kita punya anak buah atau punya pembantu memperlakukan kita seperti itu? Ketika kita merasa bahwa dia kurang ajar, kita mungkin bisa pecat dia. Tetapi sadar tidak, orang Kristen pada saat ini justru apakah benar dia memperlakukan Yesus sebagai Tuhan? Atau sebaliknya, justru dia memperlakukan Yesus seperti pembantu atau seperti satpam yang berusaha untuk melindungi dan menjaga dia karena dia takut mengalami bahaya, malapetaka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan, benarkah kita memperlakukan Yesus sepantasnya menurut apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang Kristen mau percaya Yesus dan memanggil dia, justru menjadikan Yesus sebagai pembantu. Aku mau berhasil, aku mau sukses di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pakai nama Tuhan supaya Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Berapa banyak orang Kristen datang menghadap Tuhan membawa formulir permohonan. Tuhan aku ingin punya rumah, Tuhan aku ingin punya motor, Tuhan aku ingin punya mobil, Tuhan aku ingin sukses, Tuhan aku ingin berhasil, Tuhan aku ingin punya jodoh. Begitu banyak permohonannya. Berapa banyak dari kita datang kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Engkau menginginkan apa yang aku lakukan? Ketika kita mengharapkan Yesus mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita, secara tidak langsung kita menjadikan dia pembantu dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak orang justru menjadikan dia sebagai satpam dalam kehidupan kita untuk menjaga kita supaya terbebas dari mara bahaya. Tetapi kita tidak pernah melakukan dan menempatkan Yesus sepantasnya sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan ini. Dan kita harus belajar menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pantas. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.